Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, untuk minggu ini kita bahas tentang uji kevaliditan suatu data dan uji kereliabilitasan suatu data, atau sering kita sebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Korelasi person untuk uji validitas item. Jadi, uji validitas menggunakan korelasi person. Validitas item adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dikatakan valid jika terjadi korelasi yang kuat dengan skor total. Misalkan, ada suatu kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Dikatakan valid jika korelasi dari hasil pertanyaan responden dianalisis dengan skor totalnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan ke responden dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan tujuan untuk mengungkap suatu studi kasus. Pengujian validitas item dalam SPSS menggunakan dua alat analisis, yaitu korelasi persen dan corrected item total correlation. Teknik uji validitas item dengan korelasi persen yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor total. Kemudian, pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan R-tabel pada tingkat signifikansi dengan uji dua sisi atau uji dua arah. Jika nilai positif dan R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dapat dinyatakan valid atau pernyataan atau pertanyaan dalam suatu kuesioner dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini saya punya studi kasus analisis pengaruh jarak tempat tinggal terhadap minat belajar mahasiswa di kampus yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat, atau satu variabel independen dan satu variabel dependennya. Pertanyaan dalam variabel bebas terdiri dari 5 pertanyaan dan pertanyaan dalam variabel terikat juga terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, pada layar data view kita ketahui bahwa hasil entry jawaban dari responden yang terdiri dari variabel X atau variabel terikat, variabel X atau variabel independen, variabel Y atau variabel terikat atau variabel dependen. Nah, dari hasil data entry atau data view ini, kita analisis menggunakan analisis validasi atau analisis korelasi. Jadi, kita klik dulu, analyze, correlate, bivariate. Nah, akan muncul layar sebagai berikut. Yang kita masukkan pertama kali adalah kita uji kevaliditan suatu pertanyaan dalam satu kuesioner adalah variabel S dulu. Jadi kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada
dalam satu kuesioner yang mewakili variabel X, kita klik personnya, langsung di-okekan. Nah, dapat hasilnya di sini. Yang terdiri dari persen korelasi dan signifikansinya. Nah, sebelum ke hasil, kita ketahui dulu cara menguji validitas adalah dengan 3 syarat, yaitu koefisien korelasi atau persen korelasi atau produk momen harus melebihi 0,3. Yang kedua, koefisien korelasi atau produk momen atau persen korelasinya harus lebih besar dari R-tabel, di mana R-tabel ditentukan dengan nilai selang kepercayaan kita atau tingkat ketelitian kita 95% atau tingkat kesalahan kita atau alfa adalah 5% dan jumlah sampelnya adalah 30. Jadi jumlah sampel atau jumlah responden kita adalah sebanyak 30. Baru yang ketiga adalah nilai signifikansinya harus lebih kecil dari alfa atau tingkat kesalahan kita, yaitu 5% atau 0,05. Nah, hasilnya di sini adalah persen korelasi sama dengan 0,651. Jadi persen 0,651. Untuk pertanyaan pertama. Sedangkan hasil yang kedua adalah 0,474. 474. Sedangkan yang hasil persen korelasi untuk pertanyaan ketiga adalah 451. Untuk hasil persen korelasi dari pertanyaan keempat adalah 0,492. Sedangkan nilai persen korelasi untuk pertanyaan kelima adalah 0,409. Nah, dari persen korelasi kelima pertanyaan kita bandingkan dengan syarat pengujian dalam kevalidan suatu data. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah 0,651. Harus melebihi dari 0,3. Berarti persen korelasinya lebih besar dari 0,3. Untuk pertanyaan pertama dianggap valid. Sedangkan pertanyaan kedua dalam kuesioner, persen korelasinya adalah 0,474, juga melebihi dari 0,3 dan yang disimpulkan juga valid.
Dan pertanyaan ketiga,